dibawa ke service center, diponis mesin harus diganti, dia restart dan tidak dapat masuk ke booting kedua ya. Ini hanya kembali restart lagi, dan seperti itu seterusnya. Samsung A53 5G 8/128 GB ya. Dan oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit A53 5G ya. Unit ini menurut keterangan habis dibawa ke service center dan menyarankan untuk ganti mesin. Ini kasusnya seperti apa ya, sehingga service center menyarankan untuk ganti mesin. Ini tidak ada slot SIM ya, slot SIM hilang. Saya coba charging. Ini dia nyala ya, nyala, namun ini keluhannya seperti apa, kita charging dulu sampai dia terisi. Ternyata ini unitnya restart begini saja ya, tidak bisa masuk ke logo charging. Saya coba on kan, apakah dia bisa menyalakan. Ini tidak ada logo charging berjalan, unit hanya restart seperti ini aja. Nah, ini sudah masuk ke booting logo pertama ya. Saya diamkan terlebih dahulu, dan ini malahan menjadi restart ya. Dia restart dan tidak dapat masuk ke booting kedua ya. Ini hanya kembali restart lagi, dan seperti itu seterusnya. Ini saya coba bongkar terlebih dahulu saja untuk unitnya. Ini masih restart ya. Kerusakan kalau kasus restart di seri Samsung unit utuh, penyebab utamanya ada di SoC ataupun di CPU ya. Kalau seumpama pengecekan di keseluruhan arus aman, tidak ada masalah. Dan ini untuk arus kerja aman, tidak mengalami lost connect ataupun bad connect ya. Dan ini unitnya masih kondisi sangat utuh, belum terkena perbaikan sebelumnya. Ini kalau di SC keterangannya harus diganti mainboard, mereka tidak memperbaiki mesin ya. Jadi kalau di SC harus ganti mesin saja, tidak memperbaiki mesinnya. Kita tangani saja apakah unit dengan kasus restart ini dapat terselamatkan. Saya masuk ke tahap perbaikan saja, mudah-mudahan unit masih bisa tertolong ya. Oke, ini saya masuk ke proses perbaikan saja. Fokus perbaikan yang akan saya lakukan di unit ini, yang mana unit ini memang utuh ya, belum terkena perbaikan. Di sini upaya saya fokus di IC yang sering terjadi masalah di unit ini ya, yakni ini area CPU yang menjadi target perbaikan saya, karena kasus ini sering masuk ke meja saya dan rata-rata kerusakannya di area CPU kalau unit utuh ya. Kalau yang X service itu biasanya kerusakannya kombinasi kalau unit X perbaikan, tapi ini unit utuh jadi perbaikan fokus di area ini aja. Ini saya kupas untuk kaleng covernya agar tidak menghalangi pada saat pembongkaran nantinya ya. Dan ini kaleng cover sudah saya potong dan mulai mengupas pinggiran IC ini agar
memisahkan komponen mikro ataupun part-part kecil agar tidak ikut terangkat pada saat IC CPU ini nantinya diangkat ya, ataupun dilepas. Ini saya mulai memberikan plugs ini untuk mengamankan IC agar IC tidak terkena overheat, dan untuk timahnya juga biar bisa cepat melunak ya. Berikan plug secukupnya ini untuk pengaman saja. Pastikan panasnya sudah benar-benar merata ya. Angkat secara perlahan dan ini IC CPU sudah terlepas. Kita bersihkan sisa timah dan lem yang masih menempel di PCB. Berikan lagi plugs untuk membantu melunakkan lem, karena lem yang aslinya itu lumayan keras ya, jadi saya bantu dengan memberikan cairan plugs agar mempermudah melelehnya ataupun agar mempermudah pengangkatannya. Ratakan dengan gold wick. Ini saya gunakan gold wick untuk mengangkat ataupun menghaluskan permukaan IC CPU. Pastikan benar-benar bersih ya dari sisa lem yang masih menempel agar pemasangan tidak menyulitkan. Ini untuk melepas lemnya saya gunakan pisau. Ini pisaunya tidak terlalu tajam. Saya setting untuk mengangkat lem agar tidak menggores cat PCB dan tidak melukai jalur-jalurnya ya, di setting agar tidak terlalu tajam. Permukaan sudah benar-benar rata. Saya lanjut ke pembersihan untuk pin BGA IC CPU, yang mana ini lakukan dengan sangat hati-hati, jangan sampai ada kesalahan ya. Tempatkan di jig ataupun di ragum yang sesuai ya untuk menjepit IC CPU agar tidak bergeser pada saat kita bersihkan. Ini saya berikan plugs kembali dan ini saya gunakan pisau lagi untuk meratakan sisa lemnya agar mempermudah pengangkatannya. Untuk suhu di posisi pembersihan IC ini jangan terlalu panas, upayakan jangan terlalu overheat agar tidak merusak IC ya, karena kalau terlalu panas untuk pengangkatan IC takutnya merusak IC tersebut. Permukaan ini harus benar-benar bersih dari sisa lem dan timah yang masih menempel ya. Lanjut kita cetak untuk IC CPU ini. Ini saya gunakan cetakan khusus untuk mencetak kaki pin BGA nya. Ini seri Exynos 8825 ya, jadi cetakannya khusus untuk seri ini aja, tidak universal. Kalau pakai yang universal dia tidak pas untuk pinnya, jadi harus dimiliki cetakan khusus ini bagi yang sedang menggarap unit ini ya. Pastikan timah ataupun timah cair itu sudah merata di keseluruhan pin. Panaskan dengan sangat merata ya, dan pastikan pinnya sudah terisi semua. Dan kalau sudah benar-benar sempurna untuk kaki BGA nya ataupun pin BGA nya, ini kita lanjut ke proses pemasangannya saja. Ini untuk rebaling CPU sudah selesai, saya lanjut pasang saja. Ini saya berikan lagi plug secukupnya, ini agar mempermudah pada saat pemasangan untuk segi pelelehan timahnya ya. Jangan terlalu banyak untuk pemberian plugsnya, secukupnya saja. Tempatkan IC CPU ke posisi semula, jangan sampai terbalik. Pastikan pemasangan benar-benar tepat ya. Panaskan secara merata, perlahan, dan pastikan tepian IC ini sudah mengeluarkan push yang tadi kita berikan. Pastikan keseluruhannya ini sudah
keluar ya untuk fluxnya, dan pastikan juga untuk IC-nya sudah ngembal kembali ke posisi semula. Itu menandakan bahwa IC sudah menempel dengan sempurna. Untuk rebaling IC CPU sudah selesai, kita uji saja lah mesin ini dingin ya. Ini unit sudah saya tangani. Penanganan yang saya lakukan di sini repair CPU only dengan metode renew pin BGA ya, ataupun dalam istilah lainnya rebaling. Di sini tidak melakukan perbaikan di area lainnya, hanya saja di area CPU yang saya tangani. Area yang lainnya ini masih utuh terlihat ya. Yang jadi poin permasalahan unit restart di Samsung A53 ternyata terjadi diskoneksi antara CPU dan UFS. Ini bukan triple chip ya, ini double chip. CPU dan UFS tidak terhubung dengan sempurna hingga menyebabkan unit ini mengalami kendala restart dan tidak dapat masuk ke booting. Ini biasanya terjadi akibat penggunaan yang memang berlebihan, bisa juga dari kegagalan pabrikan ataupun dalam istilah lainnya cacat produk. Tapi nyatanya unit-unit seperti ini, kasus yang restart ataupun error lainnya disebabkan dari area CPU ya, sama seperti dari yang sebelum-sebelumnya seri A dan M ya, seperti itu kasusnya. Tapi ini di seri double chip, sama juga seperti yang terdahulu kasusnya seperti itu. Kasus restart ataupun blank touch not working disebabkan dari area ini yang bermasalah. Nggak tahu ini gimana, tidak bisa dibahasakan kasus penyebab utamanya ya yang menyebabkan unit ini bermasalah, padahal unit semuanya sudah melalui verifikasi uji lapangan dan tersertifikasi di beberapa penggunaan panas ataupun dingin ya, tapi masalah tetap saja ada ya. Mungkin begitulah zaman sekarang, unit baru ataupun yang unit sudah lama kebanyakan seperti itu. Ini mesin sudah saya pasang ke LCD ya. Saya coba charging, apakah sekarang logo chargingnya sudah bisa berjalankah. Kita lihat, ini sudah timbul lagi logo petir. Nah ini dia sudah menyala ya sekarang, logo charging sudah berputar seperti ini, artinya perbaikan sudah ada kemajuan. Ini saya on kan ya, apakah unit dapat bisa menyala ke booting yang kedua ataupun bisa masuk ke menu utama. Nah ini unit sudah bisa masuk ke menu awal, tapi ini kondisinya kayak habis di flashing ya. Ya mungkin habis di service center jadi di flashing ya. Dengan firmware yang terbaru jadi hasilnya seperti ini. Ini datanya hilang semua kalau kasusnya seperti ini. Saya next sampai dengan selesai, dan ini wifi sudah terhubung ya. Ini ada sandi, jadi saya konfirmasi dulu untuk sandinya dan kita uji fungsi setelah ini part lengkap semua terpasang. Sementara unit sudah bisa normal dengan perbaikan rebaling CPU only. Oke, dan ini unit sudah saya lengkapi ya. Berikut untuk pinnya sudah saya lakukan konfirmasi tadi, sehingga ini unit sudah dapat masuk lagi ke menu utama. Ini perbaikan yang saya lakukan tadi, repair CPU dengan ini IMEI, keseluruhan masih aman ya, hanya saja data hilang akibat di flashing. Kondisi nyala awal, nyangkut di akun Google dan minta konfirmasi sandi. Saya uji mulai dari kamera saja terlebih dahulu. Ini untuk kamera belakang, kamera zoom, ini ultra wide. Untuk kamera depan, potret, video, cek. Untuk perekam video aman ya, normal. Fungsi kamera tidak ada masalah. Berikut untuk wifi, bluetooth, center on ya. Ini untuk jaringan tidak ada kartu SIM, jadi untuk jaringan tidak saya masukkan kartu. Untuk wifi terhubung. Untuk jaringan saya lakukan panggilan darurat saja untuk mengujinya ya. Nah ini untuk speaker utama dan ear speaker normal ya, tidak ada masalah. Dan mungkin ini perbaikan sudah selesai, yang mana ini Samsung A53 5G
dengan kapasitas internal 8/128 GB ya untuk spesifikasinya. Dan untuk yang punya unit, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Yang masuknya restar dibawa ke service center, divonis mesin harus diganti dan diberikan ke saya untuk ditangani. Di sini perbaikan repair CPU only dan unit bisa normal kembali. Begitu saja, kurang dan lebihnya silahkan koreksi di kolom komentar. Terima kasih.